Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau Bapa. Hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak dikabulkan. Kami membawa segenap keberadaan kami, mau terus mengagungkan nama-Mu. Mari setiap yang percaya, kita membawa segenap keberadaan kita di dalam mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau terus serukan nama Tuhan. Nama Yesus yang besar, nama Yesus yang
Haleluya. Tuhan kita adalah Amin. Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah penolong yang setia.
percaya ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Ajaib perbuatannya dalam kehidupan kita. Luar biasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedang jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama mendengarkan sabda Allah. Kita akan terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita akan terus mengagungkan kebesarannya. Karena Yesus Tuhan Allah yang besar, Allah yang agung, dan kebaikannya tidak bisa diukur dengan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
percaya kami memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami rindu bertumbuh di dalam Engkau, mengenal-Mu lewat kebenaran firman Allah. Allah Roh Kudus memenuhi setiap kami, untuk kami boleh mengerti sabda-Mu, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami diberkati dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh memancarkan terang Kristus dalam hidup kami. Orang lain boleh melihat Yesus ada dalam kami, dan setiap orang yang belum percaya akan Engkau boleh melihat kemuliaan Allah memancar atas hidup kami, dan dia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Pakai Bapa, urapi sehingga sungguh-sungguh hanya kebenaran firman Allah yang disampaikan, hanya kemuliaan-Mu yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 13. Kita akan membaca firman ini berbalas-balasan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu bertemu Simon Petrus, Thomas yang disebut Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi memancing ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka,
tidak ada. 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 sastra saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun demi sebanyak itu jalannya tidak goyah. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah mendasarkan mata. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14 terakhir, silakan. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Amin untuk firman Tuhan. Jadi saya membaca agak terpotong-potong karena mata ya. Ketika saya membaca enak, tiba-tiba seperti hilang. Tapi puji Tuhan paling tidak sudah membaca sehingga masih ingat-ingat ini lanjutannya apa. Ya puji Tuhan masih bisa membaca. Dalam segala situasi kan harus selalu mengucap syukur ya. Walaupun mata sudah tidak begitu jelas untuk membaca, tapi masih bisa membaca ya. Tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tema dari khotbah pagi ini yaitu stop galau. Apa saudara? Stop galau. Loh, ada yang ketawa. Sekali lagi, apa saudara? Stop galau. Iya, stop galau. Nah, siapa yang galau di sini angkat tangan? Ayo. Ya, jujur itu namanya jujur. Ya, galau ya, galau itu manusiawi, betul enggak? Manusiawi. Jadi setiap kita yang punya hati, punya perasaan, secara manusiawi itu bisa galau, bisa galau. Jadi orang punya rasa galau itu ya manusiawi. Tapi tema kita hari ini adalah stop galau. Jadi kalau kita lewat di jalan-jalan kadang-kadang ada stop. Bukan stop galau, tapi stop makan dulu. Ada warung enak. Tapi hari ini stop galau. Ya. Kalau kita membaca kamus ya, lihat di kamus bahasa Indonesia, arti dari galau itu ada berapa ya? Ada yang ramai, gaduh sekali, tetapi arti ketiga adalah kacau. Kacau. Itu bersangkut paut dengan perasaan seseorang. Nah, tetapi kalau kamus bahasa gaul ya, saya coba-coba cari secara bahasa gaul apa. Ternyata tidak jauh beda dengan kamus besar bahasa Indonesia. Saya baca ini ya.
Menurut bahasa gaul, galau merujuk pada perasaan sedih, ya, perasaan sedih, perasaan tidak karuan, kurang nyaman, ya, perasaan bingung, perasaan gelisah, khawatir, menyesal, kacau, kesal. Ya. Kata galau sering digunakan ketika mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan. Itu kalau dalam bahasa gaul. Tapi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia yang lebih formal, ada 3 jenis itu, 3 macam pengertian. Tapi pengertian yang terakhir yang paling tepat, kacau. Kacau, perasaannya kacau. Tetapi dalam bahasa gaul dijelaskan sedemikian rupa, banyak sekali jenisnya. Apa yang dimaksud dengan galau? Saudara khawatir, saudara bingung dalam memutuskan satu perkara, satu hal, satu masalah. Saudara kecewa, saudara mengalami situasi yang terombang-ambing. Itu disebut galau. Jadi pengertian galau itu sangat luas dalam bahasa gaul. Bahasa gaul itu bahasa yang ngetren bagi anak-anak muda khususnya. Galau. Atau orang-orang yang berumur tapi masih berjiwa muda. Saudara, para murid juga mengalami galau loh saat itu, saudara. Para murid saat itu, kalau kita membaca setelah kematian Yesus di atas kayu salib, lalu Yesus dikuburkan, para murid sangat-sangat galau. Itu terlihat dari mana? Setiap kali kita membaca Alkitab, saat Yesus ditangkap, disesat, sampai mati, disalibkan, bahkan sampai dikuburkan, selalu diwarnai dengan situasi para murid yang takut, bersembunyi. Kalau mereka ngumpul di dalam rumah, mereka ngunci rumah itu rapat-rapat dan tidak berani bersuara keras. Berarti di sana para murid mengalami kegalauan. Ada ketakutan karena intimidasi dari banyak orang, dari masyarakat dan dari pemerintah Roma pada saat itu, juga dari golongan-golongan para ahli Taurat. Para murid galau, bingung, seperti ayam yang kehilangan induknya. Harapan-harapannya seakan sirna. Jadi para murid itu kegalauannya itu selain mengalami ketakutan, kebingungan, juga mengalami putus harapan. Harapannya apa dari para murid sehingga bisa mengalami putus harapan? Karena harapan para murid itu Yesus selalu ada di sampingnya, di antara mereka, sehingga mereka tidak perlu kekurangan. Kenapa? Di saat Yesus masih hidup, kemanapun mereka pergi, ada rombongan ibu-ibu yang selalu meladeni mereka dalam segi makanan, minuman. Ada orang-orang yang kaya selalu membawa persembahan-persembahan untuk kebutuhan Yesus dan rombongannya. Jadi untuk makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, kemanapun mereka pergi, mereka tidak perlu berpikir sulit. Kalau toh tidak ada makanan, Yesus ada di tengah-tengah mereka, sehingga Yesus bisa mengadakan mujizat. 5 roti 2 ikan jadi 5.000 lebih, diberkati Yesus. Ketika mereka tidak ada uang untuk membayar pajak masuk bait suci, Petrus mancing, dapat ikan. Tapi ikan yang di dalam mulutnya ada uangnya, pas untuk bayar pajak untuk Yesus dan para murid bisa masuk ke bait Allah. Saudara, mereka tidak perlu galau. Mereka tidak khawatir karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan harapan mereka
Yesus bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Harapan lebih lanjut adalah Yesus bisa memulihkan kerajaan Israel yang saat itu dijajah oleh Romawi. Tetapi sirna semua harapan itu saat Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan, bahkan mati sampai dikuburkan. Para murid sedang galau. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ya, kalau anak ayam itu banyak, itu jadi rame, saudara, suaranya. Piak, 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 piak. Ya. Siapa yang bisa mendengarkan suara ayam? Anak ayam. Nah, kalau cuma satu, ya tidak terlalu bising, saudara. Tapi kalau banyak, lalu nyari induknya, tidak ada induknya, di telinga rasanya tidak enak, saudara. Belum lagi kalau dia lari ke sana, lari ke sini, mencari induknya sambil bersuara. Sudah bisa bayangkan kegalauan anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Demikian juga para murid. Tapi rupanya bukan hanya para murid, saudara, yang mengalami galau. Di antara kita juga yang hidup di zaman ini sering mengalami galau, kecewa, khawatir, bingung, perasaan yang tidak enak, deg-degan dan sebagainya, macam-macam, dan penyebabnya juga banyak. Tapi firman Tuhan pagi ini berkata, stop galau. Mengapa harus stop itu galau? Karena saudara, kalau galau ini tidak segera di stop, itu bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan, dan itu sangat merugikan diri sendiri. Seperti Petrus ini di antara 12 rasul, dikurangi Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Petrus ini sangat dihormati, punya posisi yang bagus di antara para murid Yesus yang lain. Coba perhatikan, saudara, ketika Yesus ada, paling tidak selalu ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Tiga ini yang selalu dekat dengan Yesus. Dan Petrus pernah dipuji oleh Tuhan Yesus saat Petrus berkata, engkaulah Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Saat itu Petrus dipuji oleh Yesus. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas kalimat yang Petrus ungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus akan mendirikan gerejanya. Di antara murid-murid yang segitu banyak, hanya Petrus yang bisa mengungkapkan hal itu, dan itu pun Yesus katakan itu karena Tuhan yang menyingkapkan, karena Bapa di surga yang menyingkapkan. Tapi artinya dari peristiwa ini, Petrus termasuk murid yang spesial. Bisalah dikatakan Petrus itu pemimpin para murid. Sebagai pemimpin para murid, sebagai murid yang spesial, justru memotori, mengawali dengan berkata kepada murid yang lain yang sedang sama-sama galau, aku mau cari ikan. Petrus tidak berkata aku mau berdoa dan berpuasa. Nah, tapi Petrus berkata aku mau cari ikan, aku mau jala ikan. Karena pekerjaan awalnya Petrus adalah nelayan, penjala ikan. Dalam kegalauannya, dalam kekecewaannya, dalam putus asanya setelah Yesus mati dikuburkan, Petrus
kecewa, galau, putus asa. Ya wis lah, aku kembali lagi ke dunia lama, cari ikan. Walaupun Yesus pernah berkata kepada Petrus secara pribadi, Petrus, engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Tapi dalam peristiwa ini Petrus yang sedang galau itu mengambil satu keputusan. Aku mau cari ikan, kembali ke dunia lama. Saudara, Petrus sebagai pemimpin, sebagai yang dituakan, sebagai yang spesial di antara para murid, saudara bisa bayangkan pengaruh apa yang Petrus miliki? Seberapa kuat pengaruhnya Petrus untuk mempengaruhi murid-murid yang lain? Karena kegalauannya, Petrus mengambil keputusan yang tidak tepat. Sebagai bisa dikatakan dengan tanda kutip pemimpin para murid yang dituakan. Hal yang kedua, setelah Petrus berkata, aku mau cari ikan, dalam pembacaan kita tadi katakan, murid-murid yang lain berkata apa, saudara? Aku ikut, Bang Petrus, aku ikut. Saudara, masuk akal enggak? Kalau Petrus yang dianggap dituakan, dihormati di antara para murid, lalu para murid yang lain mendengar apa yang diucapkan Petrus seperti itu, jadi masuk akal sekali kalau para murid yang lain yang lebih muda akan ikut Petrus. Padahal apa yang dilakukan Petrus belum tentu benar, dan mereka tidak berpikir panjang. Benar nggak ini apa yang dilakukan oleh Bang Petrus ini? Tidak mengajak kita berdoa, tidak mengajak kita maju lagi, tetap semangat walaupun Yesus sudah tidak ada, tapi kok malah ngajak ke dunia lama, cari ikan. Mereka tidak berpikir panjang karena kegalauannya. Oke dah, aku ngikut yang dituakan. Oke dah, aku mau ngikut pemimpin para murid. Ingat saudara, ketika kita galau, seringkali putusan kita salah langkah, tidak tepat. Dan seringkali kita terpengaruh oleh orang-orang tertentu yang kita anggap rohaninya lebih mapan, padahal belum tentu juga. Ketika menghadapi situasi yang mengecewakan, situasi yang membingungkan, belum tentu keputusannya tepat juga. Petrus pemimpin para murid, murid-murid yang lain, semua pada akhirnya karena kekecewaannya, karena keputusasaannya, putus harapannya, karena kebingungannya, akhirnya mengambil keputusan yang salah, cari ikan. Ya kalau secara manusiawi dibenarkan saja, oh ya bener lah, mereka lapar cari ikan, ya. Tetapi ingat, mereka para murid sudah diberi tugas oleh Yesus sebelum naik ke surga. Sebelum Yesus ditangkap, berkali-kali Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan disiksa, akan mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga akan bangkit. Berkali-kali Yesus menyatakan hal itu. Tetapi semua yang dikatakan Yesus itu lupa, tidak ingat, tidak diingat. Fokus mereka bukan apa kata Yesus, fokus mereka bukan kepada Yesus, tapi fokus mereka kepada hati yang kecewa, hati yang tidak ada harapan lagi. Fokusnya kepada diri sendiri. Aku butuh makan. Untuk apa aku melayani kalau Yesus juga sudah tidak ada? Mereka kecewa dan salah ambil keputusan.
Tetapi hari ini firman Tuhan judulnya stop galau. Karena ini tadi bahayanya. Dalam kegalauan, ketika kita ambil keputusan, seringkali salah. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, selalu ada akibat yang kita tanggung. Musa, ingat Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bicara saja kepada batu yang besar itu, maka dari batu itu akan mengalir air yang segar, air yang jernih. Tapi saking galau hatinya Musa, saking marahnya kepada umat Israel yang suka ngata-ngatain Musa, yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya perasaan Musa juga galau, marah. Tuhan berkata, ngomong saja maka batu itu akan keluarkan air. Tapi Musa karena marahnya dipukul batu besar dengan tongkatnya. Kelihatannya sepele, tapi karena kegalauan Musa, dia memukul batu itu, bukan mengatakan, hai batu keluarkan air dari dalam. Aku berkata, hai air keluar dari batu itu. Kelihatannya sepele, cuma mengatakan, tapi Musa memukul batu itu. Sepele, itu manusiawi. Tapi dalam kegalauan Musa mengakibatkan dia salah di hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Musa tidak bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi Musa hanya bisa melihat dari puncak gunung. Oh, itu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, indah, subur, makmur. Cuma bisa melihat. Mengambil keputusan di saat hati gundah gulana, galau, kecewa, mengakibatkan hal-hal yang fatal. Ingat Raja Daud, di saat hatinya sedang galau, digoda ya oleh, sebenarnya bukan menggoda, tapi dirinya sendiri yang sedang perasaannya tidak enak, melihat istri Uria sedang mandi, sehingga pada akhirnya apa? Uria disuruh maju perang, sementara Daud suka di rumah. Karena apa? Mencari kesempatan dalam kesempitan. Akibat dari memutuskan dari situasi perasaan hati yang sedang diganggu cinta buta kepada istri Uria, apa yang terjadi? Akibatnya adalah ditanggung oleh Daud, kerajaannya pecah. Ditanggung oleh Daud sampai generasi-generasi selanjutnya. Keputusan yang salah diambil saat hati tidak tenang, saat hati sedang galau, akan mengakibatkan, akibatnya bukan saat ini saja, tetapi bisa berkepanjangan. Akibatnya bisa fatal. Itu juga yang dialami oleh para murid yang sedang galau. Maka stoplah galau. Memang manusiawi kata dunia, ya manusiawi karena kita punya perasaan. Tapi ingat, engkau anak Tuhan, seharusnya bisa menghindari dari rasa galau itu. Dan di saat mau memutuskan sesuatu, orang yang dalam Tuhan akan selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kalau membuat salah ambil keputusan, memutuskan menjala ikan tapi hasilnya zong, itu yang dialami Petrus. Hasilnya kan zong ya, padahal Petrus itu punya pengalaman yang sangat banyak dalam
perpenjaraan, pencarian ikan, karena dia nelayan. Dia punya pengalaman yang luas, dia punya ilmunya, kapan, di mana, dengan cara bagaimana supaya bisa menangkap ikan yang banyak. Tetapi pengalaman yang luas, ilmu yang luar biasa dalam hal menangkap ikan, tidak ada artinya. Malam itu hasilnya shock. Makanya perlu kita juga introspeksi. Ketika kita bekerja hasilnya kosong, ya kita perlu introspeksi. Mungkin salah satu akibatnya adalah karena kita mengambil keputusan bukan dengan melibatkan Tuhan dalam berdoa, tapi bisa jadi karena kita lagi galau. Orang kalau bekerja dalam suasana hati galau, itu kerjanya tidak bisa bagus. Ya kalau orang lagi berdagang, ya pasti galau. Khususnya yang dagang makanan matang, saudara, warung nasi. Galaunya gimana? Habis masak, selesai masak, kan modalnya banyak untuk masak sekian jenis itu, saudara, sambil nungguin gitu. Apalagi sampai jam siang belum ada yang datang membeli. Biasanya pagi sudah, "Mak, sarapan mak." Ini belum ada. Sampai jam segini kok belum ada. Jam 12 belum ada. Ini sudah rasa di hati ini gimana ya, kok belum ada yang datang. Lo kata Pak Slamet tahu, pernah jualan nasi juga, buka warung. Pernah buka warung, pernah jualan keliling nasi bungkus. Ngalami jualan nasi. Itu perasaannya. Kalau tidak laku-laku, yang keliling juga begitu. Kalau keliling belum ada yang beli. Nah, ini pengalaman pertama, saudara. Jualan nasi bungkus keliling, laku cuma beberapa. Sudah, waktu sudah sore harus pulang. Begitu pulang, maunya ke warung, ternyata apa, saudara? Kena polisi lagi. Dapat dah itu hasil jualan yang cuma berapa bungkus itu dikasihkan polisi. Udah, sisanya dibagi-bagikan kepada orang. Rasanya gimana, saudara? Sudah ngalamin. Apapun pekerjaan kita, kalau kita galau memang tidak enak. Itu sebabnya galau itu sangat dekat dengan takut. Itu saudara kembarnya takut, saudara, galau itu. Kurang percaya atau tidak percaya, tidak. Makanya pengertian iman dan takut itu pengertiannya kelihatannya tipis sekali, tapi bedanya jauh. Kalau iman, kita mengimani sesuatu, kita percaya sesuatu yang baik yang dari Tuhan, itu akan terjadi. Itu kalau kita iman. Lalu kalau takut, itu kebalikannya. Kalau kita takut, kita percaya sesuatu yang nampaknya buruk, tidak enak, itu akan terjadi. Itu bedanya. Sama-sama percaya. Tapi kalau iman, percaya sesuatu yang baik dari Tuhan akan terjadi. Takut, percaya sesuatu yang tidak baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka Ayub pernah mengatakan begini, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Dan Yesus berkali-kali juga berkata kepada banyak orang, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi yang nampaknya membingungkan, tidak enak dan sebagainya, daripada galau, kecewa, putus asa, ayo duduk diam di kaki Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya galau dalam hidupmu itu bisa stop galau, karena pasti merugikan hidupmu. Tapi faktanya banyak orang yang suka diam dalam kegalauan, bahkan dipelihara itu perasaan galau. Bukan hanya dipelihara, tapi dihidupi. Bagaimana
menghidupi galau? Cerita sana dan perasaan dan suasana hatinya. Tambah dikomponi sama temennya, iya loh, aku juga begitu. Klop, tunggu oleh tutup kaleng, ketemu tutupnya kaleng. Dah cocok. Galau cerita kepada orang yang galau, tambah galau double. Orang galau cerita kepada orang galau, lalu ditambah lagi temennya datang sama-sama galau, triple galau. Loh, datang lagi temennya yang satu, 4 galau, 4 kali galau. Jujur anak-anak muda, kalau kalian di angkringan atau di coffee shop, banyak ngobrol tentang apa? Kebanyakan pasti ngobrolnya gedabrus ngalor ngidul masalah putus cinta, naksir si A, naksir si B, ditolak si A, ditolak si B, ujung-ujungnya kecewa, lalu ada yang ngompori lagi, sama yuk kalau begitu pakai trik ini saja. Maka daripada bercerita tentang kegalauan itu merugikan diri sendiri, tidak akan pernah membuat engkau jadi baik. Jangan tiru Petrus dalam suasananya, jangan tiru para murid dalam suasananya. Tapi ayo, saat itu sebenarnya Yesus sudah 2 kali menjumpai para murid. Maka dalam ayat terakhir tadi kata, itu penampakan Yesus yang ketiga setelah kebangkitannya. Tetapi kenapa para murid masih galau? Karena kurang yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Hari ini kita harus imani, Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Tidak ada alasan lagi untuk kita galau. Oh iya, gimana? Aku menanggung semuanya ini sendirian. Tidak ada yang perhatikan aku. Ketika aku di PHK, ketika aku kehilangan pekerjaan, aku tanggung sendirian loh. Tidak ada yang perhatikan aku, bahkan sepertinya Tuhan itu tidak ada, tidak memelihara aku. Salah, saudara. Ketika para murid sedang di pantai menjala ikan dan hasilnya zong, Alkitab yang kita baca tadi mencatat, Yesus ada di tepi pantai memperhatikan mereka. Benar gak? Di dalam ketidaktahuan para murid, Yesus tetap mengawasi mereka. Ketika Yesus mengawasi para murid, Yesus tidak akan tinggal diam. Yesus tidak akan berpangku tangan. Yesus ketika mengawasi para murid sudah punya ide. Yesus itu sudah punya rencana untuk para murid itu. Yesus berkata apa kepada para murid? Tebarkan jalan di sebelah kanan. Ya, seharusnya daripada mengambil keputusan yang tidak tepat karena situasi galau, lebih baik datang kepada Tuhan di dalam doa. Jangan pernah merasa sepi sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Teman gereja tidak memperhatikan, teman kerja tidak memperhatikan, orang tua tidak pernah perhatikan. Jangan merasa sendiri. Ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang selalu mengawasi engkau. Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa sendiri menghadapi hidup ini, apapun situasinya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk galau. Maka stop galau, karena Yesus sudah bangkit mengawasi hidupmu. Dan ketika Yesus mengawasi hidupmu, Yesus tidak akan berpangku tangan, tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu mengulurkan tangannya untuk menolongmu, untuk memberkatimu. Terbukti apa? Ketika para murid itu ke pantai, Alkitab yang kita baca tadi mencatat apa? Yesus sedang apa, saudara? Nyalakan api, dan di atas api itu ada apa, saudara? Roti dan ikan. Loh, ini bukan roti dan ikan dari para murid loh ya. Yesus sendiri tidak tahu dari mana dia dapat.
Yesus bakar ikan, bakar roti, menyiapkan semuanya untuk para murid yang semalaman sudah capek. Lalu diperintahkan Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Lalu mereka menangkap banyak. Bukan dari hasil tangkapan yang banyak itu bakar ikannya Yesus. Bukan dari sisa roti mereka setelah semalaman menjala ikan dan rotinya Yesus yang dibakar itu bukan. Yesus bawa sendiri. Saya yakin roti dan ikan yang dibakar Yesus di atas api itu masih hangat, enak ya saudara. Siapa yang suka roti bakar? Pas lapar, ada baunya nyium roti bakar itu, sedap sekali ya saudara. Sedap. Ditambah ikan dengan sambal matah, enak sekali. Saudara, kalaupun tidak ada sambal matah, saudara, kalau orang Jepang bakar ikan itu cuma dikasih garam saja, jadi rasanya cuma asin-asin aja, enak sudah, enak. Kita tidak tahu saat Yesus bakar roti dan ikan itu dikasih olesan apa ini, kita tidak tahu, tidak disebutkan. Intinya Yesus sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan para murid, karena Yesus tahu mereka sedang lapar. Tidak mungkin Yesus menyuruh mereka makan itu hasil tangkapan ikanmu yang masih mentah. Tapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh para murid, karena Yesus mengawasi para murid. Maka dia siapkan seperti seorang ayah memperhatikan anak-anaknya. Oh, anakku lagi kerja, nanti capek pulang nanti jam 5, tak siapkan, tak masakkan. Ibu-ibu juga begitu kan, anaknya kerja atau sekolah gitu, anakku pulangnya jam 3, ya tak masak sekarang jam 1, tak masakkan yang enak kesukaannya anakku. Nanti anakku pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, ya dia tinggal makan, kan mereka sudah lapar. Seperti itulah kasih sayang Tuhan kepada kita, umatnya. Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan tidak membakar ikan dari para murid, tapi Yesus siapkan sendiri untuk para murid. 12 murid dikurangi 1 Yudas Iskariot. Taruhlah yang bersama mereka cari ikan itu berarti 11. Taruhlah 11 ikan dan 11 roti. Apakah Yesus sudah makan? Pasti makan. Taruhlah itu 12 ikan, 12 roti. Berapa uang untuk bisa dapat ikan dan roti sebanyak itu? Saya percaya yang dibakar Yesus, ikannya itu bukan ikan kucing yang kecil-kecil itu. Saya percaya. Kalau 12 ikan kucing yang kecil-kecil, ya enggak kenyang ya. Kenyang enggak apa-apa itu? Enggak. Saya percaya yang dibakar Yesus itu ikannya besar, saudara. Enggak tahu ikan lumba-lumba atau ikan paus, yang penting besar, yang penting enak. Tidak akan Yesus menyiapkan makanan yang tidak enak. Pasti yang dibakar itu ikan yang enak dan besar. Rotinya juga pasti roti enak dan besar, cukup mengenyangkan mereka. Ingatlah, Yesus sudah bangkit, maka stop. Kalau hari ini ada yang galau, apapun penyebab galaumu, stop galau. Hanya merugikan diri sendiri. Tidak bisa berpikir panjang, tidak bisa berpikir positif, tidak bisa ingat Tuhan. Mending stop galau, cari Tuhan di dalam doa, dalam membaca firman, dalam ibadah. Stop galau. Selanjutnya, kita percaya Yesus sudah bangkit mengawasi kita, dan kita percaya Yesus bukan hanya mengawasi saudara dan saya, Yesus juga memelihara, menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk saudara dan saya. Ketika para murid sedang menjala ikan dan kebingungan karena semalaman tidak dapat ikan, Yesus ada di pantai mengawasi mereka. Artinya apa? Yesus itu dekat dengan mereka. Apa yang dialami para murid, Yesus tahu persis. Apa yang saudara
alami. Yesus tahu persis. Cuma masalahnya kita itu susah sekali untuk memanggil Yesus di dalam doa kita. Padahal sering kita nyanyikan bahwa Yesus itu hanya sejauh doa. Ada ayat firman Tuhan dalam kitab Roma. Roma 10 ayat 8. Bisa bacakan yang sudah menemukan, silakan. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini firman? Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Tuhan itu ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu. Bagaimana firman Tuhan ada di dalam mulut dan dalam hati kita? Kalau kita mau membaca, kalau kita mau merenungkan. Dan firman Tuhan jelas katakan, itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman. Kalau firman Tuhan ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu, perkatakanlah itu. Yesus pernah berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau akan bisa berkata kepada gunung itu, ayo terbantunlah engkau ke laut. Di mulutmu, di mulut kita semuanya ada firman Tuhan. Perkatakanlah itu. Maka baca, renungkan firman itu dalam hidupmu. Karena firman Tuhan memiliki kuasa yang dahsyat. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 dibaca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, ulangi satu kali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, berseru kepada Allah, maka engkau selamat. Karena di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, tidak ada nama lain yang atasnya orang bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Dan Yesus sudah bangkit, maka panggillah Yesus, sebutlah nama Yesus. Ketika terjadi persoalan dalam hidupmu, ketika engkau mengalami situasi yang tidak enak, ketika engkau mengalami merasa sepi sendiri di pinggir kota, di bawah pohon, tidak ada teman, temannya sudah pergi, dalam kesendirianmu, panggil nama Yesus. Yesus hadir dalam hidupmu, memberikan damai sepenuh, sehingga engkau tidak merasa kecewa. Ada teman, puji Tuhan. Tidak ada teman, haleluya terus. Karena apa? Ada Yesus. Yesus yang menyertai, Yesus yang mengawasi, Yesus yang memelihara, Yesus yang selalu setia. Hanya saja, perkatakanlah firman dalam hidup. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan selamat.
apapun persoalanmu, engkau diselamatkan dari persoalan yang sulit, yang kacau. Tuhan datang menyelamatkan. Di dalam situasi segalau apapun yang dialami para murid, ya, dan juga yang kita alami, kita perlu kehadiran Yesus, kita perlu pengawasan Yesus, kita perlu dipandu oleh Yesus, dan kita perlu berkat dari Yesus. Kita perhatikan tadi dari perikop yang kita baca, Yesus ada di pantai ketika para murid sedang menjaga. Lalu Yesus bertanya kepada para murid, "Hei anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mereka jawab apa, saudara? Tidak ada. Artinya mereka sedang zon. Tidak ada bawaan ikan, tidak ada bawaan roti di kapal. Hasil tangkapan juga zon. Kalau nelayan di sini, ya, paling tidak bawa nasi, tidak bawa dari rumah. Nanti masalah laut, biasanya hasil tangkapan nanti dibakar, ditaruh di atasnya apa, saudara? Mesinnya gitu, mesinnya perahu. Lama-lama sembuh. Lama-lama bukan sembuh, lama-lama mateng, saudara, lalu dimakan. Yang pernah jadi nelayan siapa? Pak Sunti pernah jadi nelayan, Pak? Tidak pernah. Tapi pernah dapat cerita seperti itu enggak? Mereka makan ikan. Ikan yang ditangkap ditaruh di mesinnya perahu. Lama-lama matang, kan? Tapi saya pernah ngalami bukan di perahu, saudara. Makan telur. Karena perjalanan jauh, nggak punya uang, akhirnya ngambil telur di rumah, ya, ditaruh itu di sepeda motor, di atas sepeda motor. Mateng, saudara. Mateng, saudara. Pengalaman seperti itu pernah saya rasakan, pernah saya alami. Karena tidak ada uang, makanya bawa botol dari rumah. Enaknya apa? Yaitu telur ditaruh di atas mesinnya motor, mateng sampai tujuan. Kehadiran Yesus, kalau Yesus hadir, kita tidak butuh seperti itu. Yesus menyiapkan, Yesus memelihara, Yesus memandu para murid. Yesus memandu para murid. Anak-anak, ada kalau pauk padamu? Mereka jawab, tidak ada. Kalau demikian, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Artinya apa? Yesus memandu di mana tempat berkat Tuhan sudah siapkan. Coba kalau dari awal mereka menyadari kebangkitan Yesus dan minta tolong sama Yesus, saya yakin pengalaman yang itu tidak akan dialami oleh mereka. Tapi oke lah, itu menjadi pengalaman yang indah bagi para murid. Paling tidak mereka pernah gagal menangkap ikan, tapi ditolong oleh Tuhan. Saudara dan saya mungkin pernah zong dalam hidup ini, pernah kecewa, pernah galau. Tapi jangan ulangi pengalaman para murid. Selalu berseru kepada Yesus. Berseru. Yesus tidak akan berpangku tangan, tapi Dia akan selalu siap menolong. Yesus mengawasimu, Yesus memandumu, Yesus memberkati pekerjaanmu. Tangkapan para murid tadi berapa? 100 berapa, saudara? 130 berapa, saudara? Dan ikannya kecil-kecil, benar? Berapa, saudara, ikannya tangkap tadi? Ayo dicari ayatnya. 130 berapa? 130 berapa, Pak? Benar, yakin? 130 berapa? Yakin? Yakin? Dibaca itu ya? Terus ikannya kecil-kecil gitu ya? Kecil-kecil atau besar-besar? Coba dibaca ayatnya, biar yakin. Kalau nggak itu udah nyari itu, padahal sudah dibaca tadi. Simon Petrus naik ke perahu
Yang keras. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Oh, bukan kecil berarti ya. Terus 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya berapa ulangi? 153 ekor banyaknya. Berarti yang benar yang mana itu tadi? 53. Ayo, yang benar. Berapa yang benar? Pasnya berapa, coba dibaca. Pasnya berapa yang dibaca? Nggak yakin. Padahal tinggal baca nggak yakin. Ayo yakin baca. 153 ekor banyaknya. 153. Yakin? Yakin. Kecil-kecil apa besar-besar? Besar. Ingat, Tuhan mengawasi, Tuhan memandu, Tuhan memberkati dengan limpah. Jangan lupa Yesus sudah bangkit untuk mengawasimu, memandumu, memberkatimu. Maka tidak ada alasan untuk galau dalam hidup. Mungkin ada waktunya Tuhan izinkan usahamu mungkin agak seret, tapi bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu. Dengan situasimu saat ini mungkin agak seret, agak sulit, ya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Mungkin Tuhan izinkan engkau mengalami sakit, bukan berarti Tuhan tidak ada, tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia itu Tuhan yang menyertai, memberkati, menyembuhkanmu. Maka jangan galau, karena kegalauan itu akan merugikanmu sendiri. Daripada galau, ingat, Yesus sudah bangkit, Yesus menyertai, Yesus memberkati, Yesus siap memandu hidupmu. Hanya datanglah kepada Tuhan dengan setia. Amin saudara. Tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan serta Tuhan, selalu bahagia, pernah kecewa Untuk selamanya. Amin saudara. Ikut Tuhan Yesus, jangan pernah kecewa. Walaupun engkau dalam keadaan sakit, walaupun engkau dalam keadaan situasi seperti tidak enak, bukan berarti Yesus tidak menyertai. Yesus ada, tapi datanglah engkau pada Yesus. Panggil nama Yesus, serukan nama Yesus, katakan, Yesus, ini aku. Karena firman itu ada dalam mulut dan hatimu. Kalau orang berseru kepada nama Yesus, lalu percaya dalam hati, engkau diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya nanti masuk surga, tapi hidupmu saat ini di bumi ini akan mengalami tangan Tuhan yang berkuasa, menyelamatkan ekonomimu, menyelamatkan tubuhmu jadi sehat, menyegarkan tubuhmu yang sakit, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan pekerjaanmu, menyelamatkan usahamu. Mari kita